Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua, malam ini saya menggunakan kacamata hitam sebagai tanda atas keprihatinan dan belasungkawa terhadap dunia yang terus dilanda krisis, dan hari ini kita masih belum juga terlepas dari krisis kesehatan COVID-19. Saudara semua, pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu tema mengenai kemerdekaan manusia. Saya akan mulai dari suatu statement yang memang bisa disebut sebagai suatu statement yang cukup radikal, yaitu tidak ada sebetulnya bangsa di dunia ini yang sesungguhnya benar-benar telah merdeka. Saya akan mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, merdeka atau kemerdekaan hidup adalah dambaan setiap manusia. Dan kita sebagai bangsa sering mengatakan bahwa kita sudah merdeka. Pertanyaannya, benarkah kita ini sudah menjadi manusia-manusia yang merdeka? Saudara semua, perlu kita ketahui, sekarang ini di negara manapun tidak ada bangsa yang sesungguhnya telah merdeka. Kenapa saya berani mengatakan hal itu? Karena kemerdekaan bagi manusia adalah terbebasnya dari belenggu perbudakan yang tercipta oleh sistem materialisme, monopolisme. Saudara semua, memang secara de jure ya, ada ajas-ajas yang sifatnya nasional di setiap negara. Ada dan itu tertuang dalam terminologinya. Misalnya asas-asas di negara kita ada istilah Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan suatu landasan atau dasar kebangsaan kita secara nasional, dan di situ telah memberikan suatu makna yang memang secara nasional kita mengakui bahwa kita telah merdeka. Begitupun juga di negara lain. Misalnya di negara Amerika Serikat kita mengenal istilah life, liberty, and pursuit of happiness. Nah, itu pun juga sama, saudara semua. Tetapi itu yang dimaksud dengan kemerdekaan secara de jure. Mari kita pandang dalam sisi lain, merdeka secara de facto. Apakah faktanya memang begitu? Apakah faktanya memang selaras dengan apa yang kita sebutkan? Saudara semua, ingatlah, semua negara pada prinsipnya hari ini masih menerapkan sistem materialisme monopolisme. Dengan demikian, artinya sejuta impian surgawi tiap-tiap bangsa yang digandrungkan pada asas negaranya itu hanyalah fata morgana belaka. Kenapa bisa begitu? Karena faktanya semua bangsa sekarang ini sedang terbelenggu oleh praktek-praktek perbudakan yang merupakan pengejawantahan dari sistem materialisme yang dianut oleh semua negara di penjuru bumi dewasa ini. Artinya bahwa kemerdekaan itu sama sekali nonsen, sebab monopolisme adalah perbuatan yang total menegasikan keadilan, saudara semua. Dia menegasikan keadilan soal sosial, soal hukum, terlebih yang terpenting adalah soal ekonomi. Saudara, saya tahu persis. Saya tahu memang tugas pemimpin negara itu banyak. Bukan hanya melulu mengurusi soal ekonomi. Tapi ingat, soal ekonomi ini merupakan inti. Karena kalau negara gagal dalam mengurus perekonomian negara, masalahnya pasti berdampak buruk pada soal-soal lain. Kenapa? Karena kalau kita analogikan, saudara, aktivitas ekonomi bagi negara itu ibarat pergerakan darah dalam tubuh manusia. Sehingga kalau sampai terjadi penyempitan pembuluh darah misalnya, itu yang diakibatkan oleh pola makan atau pola hidup yang buruk, maka suplai oksigen pada jantung menjadi berkurang. Hingga yang terjadi, dia akan susah bernapas dan akhirnya terpaksa kepala menjadi wajib diserang rasa sakit yang amat berat. Persis ibarat pusingnya para pemimpin negara ketika merasakan buruknya aktivitas ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian artinya bahwa masalah ekonomi bagi para pemimpin negara adalah soal yang paling esensial. Saudara, materi atau uang bagi negara dan pemimpin negara itu mutlak dianggap sebagai nyawa. Sehingga kalau tanpa materi atau APBN, para pemimpin negara saya pastikan seluruh dunia ini tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa.
Sebab semua program negara nyatanya hanya bisa berjalan dan tergantung 100% kalau ada biaya. Karena itu, kenapa sampai terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika misalnya? Saudara semua, itu sebenarnya atau artinya kedua negara tersebut sedang mempertahankan nyawanya masing-masing. Dan itu fakta bahwa sekarang ini kondisi perekonomian dunia sedang dalam bayang-bayang kehancuran. Serta itu merupakan bukti bahwa semua para pemimpin negara nyata telah gagal membawa manusia untuk merdeka. Artinya mereka telah gagal dalam mengatur kehidupan umat manusia. Saudara semua, padahal sangat ironis kalau kita perhatikan dengan seksama. Modal ini sudah lebih dari cukup. Ya. Bagaimana tidak? Semua materi sudah dikuasai oleh negara. Lihat saja, misalnya di kita, pasal 33 ayat 3 yang tercantum dalam Undang-Undang 45, di mana bumi dan air dan segala isinya adalah dikuasai oleh negara. Bahkan saudara semua, segudang regulasi monopoli pun telah ketat diberlakukan. Tapi faktanya, kegagalan tetap terjadi. Dan sampai tidak menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kenapa semua ini tidak sampai menjadi suatu refleksi kita? Kenapa kita sampai juga tidak sadar dengan kejadian-kejadian ini? Saudara, memang sepintas menurut pemikiran sederhana ya, pemikiran yang sepintas dengan memonopoli masyarakat dan semua sumber-sumber ekonomi itu, sepertinya negara akan mudah menjawab setiap masalah yang terjadi. Tapi faktanya, dengan bergulirnya waktu yang cukup panjang, sekarang ini eksistensi para penguasa semakin terlihat dalam kondisi sekarat. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa sistem materialisme, monopolisme bukan saja menciptakan perbudakan, tapi sekaligus telah menciptakan kesenjangan. Itulah bagian dari akar masalah yang menjadi penyebab kekacauan ekonomi global saat ini. Senjang bukan saja yang kaya semakin kuat, saudara, dan si miskin semakin lemah. Tapi jurang kesenjangan yang cukup curam ini terjadi pula pada kesenjangan bahwa yang kaya makin sedikit, sementara yang miskin makin membeludak. Coba bayangkan saudara semua, penduduk kita ini katanya ada 7 miliar. Sementara orang-orang kaya di dunia itu tidak jutaan, saudara. Artinya bahwa kekayaan semesta ini hanya dikuasai segelintir orang. Dan itu terjadi akibat terkondisikan oleh praktek-praktek monopoli yang dilakukan para penguasa. Serta praktek-praktek monopoli yang dilakukan oleh pribadi, oleh kapital yang difasilitasi regulasi suatu negara masing-masing. Dengan demikian, kemerdekaan berekonomi bagi masyarakat menjadi hilang. Alhasil, ruang bisnis bagi masyarakat menjadi sempit dan semakin menyempit. Dan bahkan yang terjadi menjadi pesimis, skeptis dalam melakukan perniagaan. Akhirnya saudara semua, tibalah pada suatu kondisi manusia menjadi rusak, psikologi manusia menjadi rusak, terganggu, hingga akibatnya tindak kriminal menjadi masif sebagai di berbagai lini, di berbagai kehidupan. Saudara semua, dan semua tindak kriminal itu, ingat, kita tidak bisa menyatakan bahwa itu karena itu adalah sifat manusia, sama sekali bukan. Tindak kriminal itu terjadi karena keterpaksaan. Ini merupakan bentuk perlawanan manusia pada aturan-aturan yang faktanya memang sangat memberatkan dirinya. Dengan demikian, bahwa semua kekacauan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia sekarang ini, itu adalah suatu blunder dari apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah diperbuat oleh para pemimpin negara di seluruh dunia ini. Saudara semua, mungkin untuk kondisi hari ini, ada bagi masyarakat awam yang bisa saja menerima kalau ternyata masalah pandemi COVID-19 ini dijadikan kambing hitam atas buruknya perekonomian global saat ini. Sebab secara kasat mata alasan itu memang bisa diterima ya secara logis ataupun realistis. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, maka akan muncul suatu pertanyaan dari diri kita sendiri. Kenapa sih semua negara nyaris kolap ketika diserang virus corona ini misalnya? Ada apa sesungguhnya? Sebetulnya itu artinya, itu indikasi bahwa imunitas fiskal negara dalam kondisi keropos.
dan diperburuk lagi oleh bahwa pada faktanya imunitas kesejahteraan masyarakat benar-benar parah. Itu kenapa? Karena virus corona ini adalah hanya serangan kecil, saudara semua. Tetapi kebanggaan, kesombongan, kehebatan yang selama ini kita di-endorse lah, diiklan, dipublikasikan. Ternyata semua itu tidak ada apa-apanya, hanya gara-gara satu virus corona ini. Sementara kita hidup masih dihadapkan pada perusahaan-perusahaan lain yang mungkin saja muncul suatu krisis yang lebih besar daripada ini. Apa yang akan kita lakukan, saudara semua? Nah, dengan demikian kembali pada persoalan tadi. Dengan demikian buruknya kondisi atau perekonomian global sekarang ini, saudara semua, bukan semata-mata karena virus corona, tapi ini merupakan konsekuensi dan sekaligus merupakan tanda-tanda tentang akan berakhirnya cerita sistem materialisme, monopolisme di abad 21 ini. Saya akan bercerita sedikit, saudara semua, tentang orang buta. Orang buta memang tidak bisa melihat ragamnya warna. Tapi jangan dianggap orang buta tidak peka terhadap meraba rasa. Semua pemimpin negara senantiasa mengklaim apa yang diperbuatnya selalu benar. Sementara semua apa yang diproteskan rakyat di mana-mana selalu dipandang salah. Sekarang orang buta jadi bertanya, saudara, apakah memang benar buruknya perekonomian global ini akibat perbuatan rakyat? Saudara semua, yang pasti semua para pemimpin negara selalu berupaya ingin menjadi yang terkuat dengan tanpa mempedulikan norma dan etika. Saudara semua, itulah pembawaan watak dari sistem materialisme monopolisme yang prinsipnya wajib mengeksploitasi manusia dalam mengejar ambisinya, yang padahal sampai kapanpun semua itu mustahil tercapai. Banyak orang yang berpendapat bahwa kita kemungkinan memiliki suatu jalan terakhir. Apa yang dimaksud jalan terakhir oleh mereka? Ternyata mereka mengatakan tentang suatu cerita perang. Saudara semua, benarkah perang ini merupakan jalan terakhir? Sekali lagi, benarkah perang itu sebuah jalan-jalan atau suatu jurang sesungguhnya? Saudara ingat, perang bukanlah jalan alternatif, melainkan itu merupakan titik kebuntuan negosiasi kita sebagai manusia. Pendek kata, perang adalah perang yang di dalamnya syarat dengan rasa dendam dan kebencian. Yang menang tertawa di atas penderitaan bangsa lain, sementara yang kalah wajib menerima penderitaan atas sikap kekejaman bangsa lainnya. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, apakah sosok-sosok pemimpin pengobar perang seperti itu yang harus kita idolakan? Apa kita harus mengidolakan seorang pemimpin yang menyatakan bahwa perang merupakan jalan? Di lain pihak, saudara semua, pertanyaan lain muncul. Apakah juga kehidupan seperti sekarang ini yang kita impi-impikan sebagai manusia? Saudara, itulah pertanyaan-pertanyaan orang buta yang hidupnya senantiasa berputar melingkar di alam kegelapan demi kegelapan dengan hanya mengendalikan kepekaan rasa sebagai logika dan menggunakan rasa dan logika sebagai cahaya. Saudara semua, masih lanjut soal si buta. Ketika logika si buta bertanya pada para PSK, kenapa Anda melakukan hal itu? Jawabannya singkat, terpaksa. Lalu si buta bertanya pada pelaku begal, copet, curanmor, serta para pelaku kriminal murahan lainnya, kenapa Anda melakukan hal itu? Jawabannya ternyata singkat, karena terpaksa, saudara semua. Si buta bertanya kembali kepada para pembobol bank, para koruptor, bos-bos investasi bodong. Ternyata jawabannya sama, karena terpaksa pula. Kemudian logika si buta bertanya pada para pemimpin negara di dunia. Kenapa negara-negara kuat di dunia? Kenapa Anda selalu memonopoli dan menindas negara-negara lemah? Jawabannya terpaksa pula. Hingga akhirnya si buta bertanya pada para pemimpin negara seluruhnya. Kenapa Anda selalu memonopoli dan menindas, memeras masyarakat Anda yang lemah? Jawabannya singkat, karena terpaksa pula. Terakhir, logika si buta bertanya terhadap
Apa yang terjadi sekarang dan kita dengar sekarang? Apa itu? Sekarang ada suatu kejadian perang dagang yang dilakukan negara Cina dan negara Amerika. Ternyata saudara semua, keduanya sedang menjalankan visi rasa keterpaksaan pula. Demi apa? Demi supaya mempertahankan hidup. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Apa yang menjadi penyebab inti hingga terjadi rasa keterpaksaan secara masif dan mengglobal? Itu karena kita semua sebagai manusia sedang terjajah. Sekali lagi, jawabannya dari semua itu karena kita belum merdeka. Alhasil, kita masih diperbudak oleh sistem materialisme monopolisme yang dianut oleh semua negara di seluruh penjuru bumi sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.